Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Hidayati dari Program Studi Teknologi Pengolahan Sumber Daya Perairan dari Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang Sistem Informasi Geografis. Sejarah dan perkembangan sistem informasi geografis atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai GIS tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi. Teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari pengirim ke penerima sehingga pengirim informasi akan menjadi lebih cepat, lebih luas sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya. Sejarah perkembangan SIG dimulai pada tahun 1700-an di mana teknik survei modern untuk pemetaan topografis ditetapkan. Tahun 1967 merupakan awal pengembangan sistem informasi geografis yang bisa diterapkan di Ottawa oleh Departemen Energi, Pertambangan, dan Sumber Daya. Roger Tomlinson merupakan pakar yang mengembangkan sistem informasi geografis, kemudian disebut dengan CGIS. Sistem ini digunakan untuk menyimpan, menganalisis, dan mengolah data yang dikumpulkan untuk inventarisasi tanah di wilayah Kanada yang dikenal sebagai CLI. Indonesia sudah mengadopsi sistem ini sejak Pelita, pembangunan 5 tahun kedua. Ketika itu LIPI mengundang UNESCO dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan 5 tahun tahap kedua dari tahun 1974 hingga dengan 1979 untuk pembangunan ilmu pengetahuan, teknologi, dan riset. Definisi dan konsep dasar SIG. SIG ditetapkan sebagai suatu sistem informasi yang dapat mengaitkan dan menganalisis data yang diikat dengan lokasi geografis data tersebut berada. Definisi lain yang senada cukup banyak, tetapi satu hal yang konsisten adalah sistem informasi geografis berfungsi sebagai pengolah data yang diikat oleh posisi geografi dan memanfaatkan komputer sebagai sarana penyimpanan dan pengelolaannya. Konsep dasar SIG adalah data dikelola dan dihimpun dalam suatu layar. Nah, setiap layar berisikan data sejenis baik berupa informasi, tematik, atau objek bertipe poligon, garis, dan titik diikat dengan sistem koordinat yang sama. Masing-masing objek dalam setiap layar dapat dikaitkan dengan data atribut yang disimpan dan dikelola menggunakan DBMS, Database Management System. Informasi berupa data pokok atau data teknik operasional dapat dengan mudah dibangun menggunakan suatu DBMS. Pengait antara data grafis dan atribut inilah yang membentuk sebuah sistem informasi geografis. Nah, komponen utama pendukung SIG yaitu yang pertama adalah data. Data merupakan pendukung utama dalam SIG. Tanpa data, SIG tidak akan ada fungsi dan artinya. Sebaliknya, data yang lengkap akan sangat mendukung sistem informasi yang dibangun. Berdasarkan jenis dan cara penanganannya, data dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama data grafis atau data spasial dan data atribut atau aspasial. Peta merupakan representasi grafik dari elemen geografi yang terdistribusi menurut keruangan spasial, dinamakan juga fitur peta, map fitur. Fitur peta ini disajikan melalui sekumpulan elemen grafik seperti titik, garis, dan tentang lokasi unsur atau objek alam dan buatan manusia. Karakteristik unsur dan hubungan keruangan adalah unsur lainnya. Perangkat keras data dimasukkan ke dalam komputer melalui unit masukan, misalnya keyboard, scanner, dan digitizer. Memasukkan data juga dapat melalui konservasi data dari dalam format lain. Digitizer digunakan untuk konservasi data dari lembaran peta ke dalam bentuk digital dan penyimpanannya dalam komputer. Nah, namun perangkat ini sudah lebih tidak populer lagi keberadaannya, digantikan oleh scanner. Nah, plotter itu merupakan salah satu alat keluaran yang digunakan untuk menyajikan hasil pengolahan data secara grafis dalam bentuk hard copy. Nah, selain itu juga dapat digunakan layar komputer dan printer untuk visualisasi. Yang
kedua adalah perangkat lunak. Paket software untuk SIG pada dasarnya terdiri atas 5 modul teknis. Modul-modul dasar ini merupakan beberapa subsistem yang mempunyai fungsi diantaranya memasukkan data, meliputi semua aspek transformasi data dari peta-peta yang ada, survei lapangan, sensor, hasil foto udara, satelit, dan sebagainya ke dalam bentuk digital yang kompatibel. Nah, untuk kebutuhan ini diperlukan berbagai peralatan komputer termasuk di dalamnya terminal yang interaktif, digitizer, scanner, dan berbagai alat penyimpanan data, pemasukan data dan pengecekan, penyimpanan data, data output, dan presentasi, manipulasi data, dan interaksi dengan berbagai pemakai. Nah, yang ketiga adalah tenaga pelaksana. Tingkat kemampuan dan latar belakang tenaga pelaksana pemakai sangat mempengaruhi kelancaran sistem yang dioperasikannya. Penting kiranya untuk memberi bekal dengan mengikut sertakan dalam seminar atau pelatihan yang sering diadakan oleh berbagai instansi pemerintah swasta maupun organisasi profesi. Ada beberapa tingkat pemakai, misalnya level operator, supervisor, atau pimpinan. Tingkat penguasaan teknis yang dibutuhkan ketika level tingkatan tenaga pelaksana tersebut akan berbeda juga dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya. Sistem merupakan program yang digunakan untuk menangani atau mengelola data sebagai bahan informasi yang akan ditampilkan. Sistem yang baik adalah fleksibel, artinya dapat dikembangkan dan sesuai dengan kemajuan tingkat kebutuhan pemakai yang memanfaatkan sistem tersebut. Penyesuaian ini dapat dilakukan tanpa harus mengubah secara total sistem yang telah dibangun dan diterapkan. Sistem yang digunakan harus mampu menangani perubahan dan setiap saat dan mengenal serta mampu menganalisis atau mengkonversi data yang berasal dari format sistem lain. Dapat dikatakan bahwa sistem harus kompatibel dengan sistem lain yang telah diterapkan di berbagai instansi lain. Hal ini untuk menjaga agar informasi yang beredar tetap dalam jangkauan sistem tersebut. Struktur data. Secara umum, struktur data dapat dikelompokkan dalam struktur data sederhana dan struktur data majemuk. Contoh struktur data sederhana adalah array dan record. Sementara itu, struktur data majemuk dapat dikelompokkan lagi dalam linear dan non-linear. Contoh struktur data majemuk linear adalah stack, weight, dan linear linked list. Binary tree, binary search tree, graph merupakan contoh struktur data majemuk non-linear. Dalam kaitannya dengan data spasial, struktur data yang digunakan pada umumnya bertipe majemuk dan kombinasinya. Struktur data erat dikaitkan dengan aspek topologi, yaitu prosedur matematis untuk menyatakan hubungan antara data spasial. DLG merupakan versi digital dari USGS, Topographic Map Series. Seri peta ini sebagian besar berukuran 7,5 inci dengan skala 1:24.000 atau 1:25.000, termasuk juga data skala 1:2 juta file DLG berdasarkan pada konsep line graph. File ini terdiri atas kumpulan node titik dalam bidang dan link segmen garis yang menghubungkan node. Kombinasi ini untuk menyatakan hubungan keruangan pada peta sebagai seri dari node, link, dan area. Nah, yang kedua, GBS atau DAIM. Peta ini mencakup seluruh peta kota dan suburban yang populasi penduduknya bersambungan dari wilayah kota menurut statistik. GIRAS in Geographic Information Retrieval and Analysis System dikembangkan oleh US Geological Survey untuk menyimpan data dari peta, land use, and land cover ke dalam bentuk digital. Nah, seri peta ini biasanya mempunyai skala 1:250.000 dan meliputi data tentang land use, land cover, unit administrasi, unit hidrologi, dan status pemilik lahan. Proyeksi peta dan sistem koordinat. Peta topografi merupakan gambaran kondisi suatu area tertentu di permukaan bumi pada bidang latar dalam ukuran kecil. Kondisi yang dimaksud di atas meliputi unsur alam buatan manusia serta bentuk permukaan bumi. Definisi proyeksi peta cukup beragam, diantaranya adalah suatu sistem pemindahan garis-garis kurva dari lingkaran-lingkaran meridian dan paralel yang terdapat pada globe ke
atas permukaan datar lembaran kertas. Yang kedua, cara memindahkan keadaan dari permukaan bumi ke bidang yang memberikan hubungan antara posisi titik-titik di bumi dan peta. Klasifikasi proyeksi pada peta. Penerapan proyeksi pada peta kartografi. Beragam peta tematik lainnya yang tersedia di BIK diantaranya peta tata guna lahan, peta yang menampilkan penggunaan lahan di suatu wilayah, peta hidrologi adalah peta yang menggambarkan pelamparan akuifer bersama dengan kondisi geologi, hidrologi, peta seismotektonik adalah peta yang menampilkan hubungan dan tektonik suatu wilayah. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.